Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama dua tuyul-tuyul. Yang satu tuyul siapa namanya ini? Ini anak saya yang kedua ya, namanya ini Aksara Litera Ida Putra. Sana lihat Kak. Terus anak saya yang pertama namanya siapa? Nasra Nadia Iswara, kelas berapa? Kelas PK kelas A1. Nah, siapa yang tidak ingin jadi PNS, atau siapa yang sudah PNS, atau siapa yang sudah pensiun, atau siapa yang mau tes CPNS gagal atau tes gagal terus. Nah, ini ada buku yang menarik, yaitu CPNS bermodal duit sejuta. Nah, terkesan judulnya, wah mosok hanya bermodal duit sejuta berarti nyogok, karena sekarang kan zaman PAT semuanya free ya, tanpa ada nepotisme ataupun bahasanya apa ya, pungli. Nah, di dalam buku ini kita akan review, judulnya CPNS bermodal duit sejuta. Untuk penulisnya Siwi Agustianingsih, penerbitnya CV Pilar Nusantara. Untuk tahun terbitnya 2019 ya. Untuk sampulnya seperti ini ya. Nah, buku ini sebenarnya memberikan pengalaman penulis yang dulunya hanya sebelum lulus mahasiswa, kemudian menjadi sarjana, kemudian mereka penulis ini bekerja di lembaga pendidikan dan kemudian iseng-iseng ya daftar CPNS dan akhirnya lolos. Tetapi bermodal duit sejuta ini bukan nomenklatur uang ya, tetapi duit sejuta ini sebenarnya adalah akronim. Nah, akronimnya apa? Silakan baca saja di buku ini. Tapi secara umum buku ini menggambarkan penggambaraan ataupun pengalaman empirik pada kesempatan yang dilalui atau dirasakan penulis ketika sebelum, sesudah, ataupun saat sampai sekarang menjadi PNS itu sendiri. Jadi memang ini pengalaman penulis yang ditulis tentang pengalaman ketika dia menjadi CPNS, bahkan sampai menjadi pegawai negeri sipil itu sendiri. Nah, karena seperti kita tahu bahwa menjadi PNS itu menjadi idam-idaman semua orang, padahal kan aslinya bukan PNS tetapi ASN ya, aparatur sipil negara, sesuai Undang-Undang nomor tahun 2014 itu, bahwa ASN itu ada dua, yaitu PNS dan P3K itu. Tetapi banyak orang yang menganggap PNS itu ya PNS, padahal dia hanya bagian dari ASN. Nah, di buku ini juga disebutkan bahwa menjadi PNS itu tidak melulu mencari uang dan mencari orientasi pensiun, tetapi ada nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Nah, karena menjadi PNS itu juga bagian dari alat untuk memajukan bangsa. Karena kalau menurut saya pribadi, kalau Anda tidak menjadi PNS, meskipun saya tidak PNS, tetapi kalau anak-anak kita, saudara kita dilarang menjadi PNS itu juga lucu. Jangan sampai yang menjadi PNS itu ya orang-orang yang bermental pemalas, jahat, dan bahkan banyak orang yang dalam tanda kutip bertentangan dengan ideologi bangsa. Tentunya dalam hal ini Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kita sebagai warga negara yang merasa baik, bahasanya seperti itu, silakan daftar CPNS. Dan Mbak Siwi atau Bu Siwi ini sudah menuliskannya melalui CPNS bermodal duit sejuta, yang ini menjadi pengalaman, curhatan, ataupun kritiknya bahkan ya di dalam dunia proses ataupun saat seleksi CPNS. Jadi itu untuk kekurangannya, saya kira tata letaknya saja sih sebenarnya. Dan untuk covernya ya seperti ini, saya kira sudah menarik, dan kertasnya juga paper ya. Untuk kelebihannya saya kira ini hal baru, karena tidak semua PNS itu setelah menjadi PNS itu menulis gitu. Nah, ini juga sudah membuktikan bahwa PNS itu juga harus peningkatan diri. Tentunya tidak hanya melalui saat PAK atau pemenuhan PKB ya, tetapi juga menjadi kebiasaan atau tradisi ilmiah atau intelektual yang harus dilestarikan. Demikian yang bisa kita ulas dari buku CPNS bermodal duit sejuta. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan dia ngantuk ternyata. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.